Usatun Badiah. Saya dari kelas B2 dengan NIM 211F10148, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas Argopuro Jember. Untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Disabilitas Tunarungu, di video ini saya akan menjelaskan tentang hambatan belajar anak tunarungu. Anak tunarungu di dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya seringkali dihadapkan dengan masalah yang ada di dalam kehidupannya. Anak tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan atau keterbatasan dalam kemampuan mendengar, dan keterbatasannya itu seringkali mempengaruhi kehidupannya secara kompleks, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Dikatakan kompleks karena ketunarunguan membawa dampak terhadap perkembangan bicara dan bahasa, kecerdasan, emosi, maupun perkembangan pribadi dan sosialnya. Namun, yang ditimbulkan karena hilangnya pendengaran atau tunarungu adalah terhambatnya komunikasi dengan dan di antara kaum tunarungu atau sesama tunarungu dan lingkungannya. Dan lebih berat lagi, ketunarunguan itu terjadi sejak lahir. Ia tidak akan mengembangkan kemampuannya dalam berbahasa secara spontan, sehingga dalam usaha untuk bermasyarakat akan timbul berbagai permasalahan seperti aspek sosial, emosional, dan mental. Boothroyd tahun 1980 menyatakan ketunarunguan sebagai kelainan primer yang bersifat motoris atau fisik, dapat mengakibatkan terjadinya kelainan sekunder atau dampak pada berbagai aspek kehidupan dan perkembangan anak tunarungu, yaitu dalam kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, fungsi sosial, emosi, kognitif, dan sebagainya. Selain berbagai tersebut di atas, ketunarunguan akan berdampak juga terhadap proses perkembangan pendidikan atau proses belajar, dan lebih jauh lagi adalah kurangnya peluang atau sempitnya kesempatan dalam mencari pekerjaan. Berkaitan dengan bagaimana anak tunarungu mempersepsi lingkungan di luar dirinya sebagai bagian dari proses belajar, Michael Bush tahun 1963 mengemukakan suatu konsep tentang sensory deprivation atau kehilangan atau kemiskinan pendengaran. Melalui kelima indera, seseorang memperoleh informasi mengenai segala perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.
sehingga ia dapat mengatur keseimbangan antara kebutuhan diri sendiri dan keadaan di luar. Kelima, indera bekerja sama dalam arti bahwa walaupun yang dirangsang hanya salah satu indera, pengalaman penginderaan melalui indera tersebut akan memperoleh makna besar berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya melalui indera-indera lainnya, berkaitan dengan keberfungsian dan integritas penginderaan tersebut di atas. Saunders tahun 1960 menjelaskan bahwa jika salah satu indera tidak berfungsi akan terjadi distorsi dalam memperoleh informasi dari luar. Ada sesuatu yang hilang atau kurang lengkap dalam keseluruhan dunia menghayatkan atau persepsi seseorang, sehingga masalahnya bukan hanya terletak pada berkurangnya daya pendengaran, melainkan perubahan dalam keseluruhan struktur perhayatan yang meliputi suatu kesadaran dan pemahaman tentang kejadian serta orang dalam lingkungannya, bahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, Michael Bush mengemukakan bahwa dari kelima indera manusia, pendengaran dan penglihatan merupakan indera yang paling canggih dan digolongkan sebagai indera jarak jauh. Berbeda dengan ketiga indera lainnya, yaitu perabaan, pengecap, dan pencium yang dinamakan indera jarak dekat. Pada orang tunarungu yang tergolong tuli, maka indera penglihatan yang akan mengambil peran terpenting. Baru kemudian indera peraba, pencium, dan pengecap. Sedangkan bagi mereka yang masih memiliki banyak sisa pendengaran, di samping indera penglihatan, pendengaran masih berperan, kemudian indera lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka ketunarunguan sebagai suatu kelainan atau gangguan pada organ pendengaran dapat mengakibatkan terjadinya suatu ketidakmampuan atau kekurangmampuan dalam fungsi pendengaran, dan kemudian bila tidak ditangani menjadi suatu kendala atau hambatan dalam sebagai aspek kehidupan seseorang seperti bidang komunikasi dan bahasa, kognitif dan intelektual, serta sosial emosi. Dalam keadaan ini dapat menyebabkan anak dengan ketunarunguan mengalami hambatan dalam belajar dan kurang dapat mengambil manfaat dari kesempatan pendidikan yang secara lazim tersedia bagi anak pada umumnya, karena mereka kurang dapat memahami kebutuhannya yang khusus, sehingga mereka tidak dapat berkembang secara optimal. Akibatnya, mereka akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang kurang mandiri, kurang memiliki kemampuan memadai dalam menghadapi berbagai tantangan hidupnya. Maka
Hambatan yang dialami anak tunarungu, terutama hambatan belajar, tidak akan lepas dari dampak ketunarunguan, yaitu yang pertama, hambatan penguasaan bahasa dan komunikasi. Ketunarunguan tidak hanya mengakibatkan tidak berkembangnya kemampuan berbicara. Lebih dari itu, dampak paling besar adalah terjadinya kemiskinan bahasa. Dampak ketunarunguan adalah kemiskinan dalam penguasaan bahasa secara keseluruhan. Artinya, tanpa pendidikan khusus, terlebih bagi anak tunarungu berat, mereka tidak akan mengenal lambang khusus, lambang bahasa, atau nama guru mewakili suatu benda, peristiwa, kegiatan, dan perasaan, serta tidak akan sulit memahami aturan atau sistem bahasa yang berlaku dan digunakan oleh lingkungannya. Oleh karena itu, dari berbagai dampak yang ada akan menimbulkan hambatan yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Masalah utama kaum tunarungu bukan terletak pada tidak dikuasainya suatu sarana komunikasi lisan, melainkan akibat hal tersebut terhadap perkembangan kemampuan berbahasanya secara keseluruhan, yaitu mereka tidak tahu, kurang mampu dalam memahami lambang dan aturan bahasa. Secara lebih spesifik, mereka tidak mengenal atau mengerti lambang dan aturan bahasa. Secara spesifik, mereka tidak mengenal atau mengerti lambang atau kode ataupun nama yang digunakan di lingkungan guna mewakili benda-benda, peristiwa, kegiatan, dan perasaan, serta tidak memahami aturan atau sistem atau tata bahasa. Keadaan ini terutama diderita oleh anak tunarungu yang mengalami ketulian sejak lahir atau usia dini ataupun tuli prabahasa. Proses penguasaan bahasa sejak lahir sampai menguasai bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap prelingual atau prabahasa. Sejak lahir sampai usia 1,6 tahun merupakan masa sebelum kemampuan berbahasa berkembang. Walaupun anak menggunakan tanda-tanda sinyal tertentu seperti menangis, menunjukkan, dan mulai memahami lambang yang digunakan lingkungan sekitar, namun mereka sendiri belum mengembangkan suatu sistem lambang. Yang kedua yaitu tahap interlingual atau antar bahasa, merupakan masa antara di mana anak mulai mengembangkan suatu sistem lambang yang sebagian sudah sama dengan sistem lambang yang digunakan lingkungannya, untuk sebagian masih berbeda. Yang ketiga yaitu tahap postalingual atau purna bahasa, merupakan masa antara di mana anak mulai purna bahasa. Sejak usia 3 tahun, anak akan semakin memahami dan menerapkan secara
tepat aturan bahasa sebagaimana berlaku di lingkungannya, sehingga berusia 4 tahun sampai akhir memasuki tahap purna bahasa. Untuk anak tunarungu yang serius dengan anak normal, meskipun sudah dididik dengan baik sejak usia dini, proses penguasaan bahasanya mengalami perbedaan mencolok. Anak dengar pada usia 4 tahun sudah memasuki tahap penguasaan bahasa, sedangkan bagi anak tuli hal itu dicapai pada usia 12 tahun. Yang kedua yaitu hambatan dan perkembangan kognitif dan daya pikir. Intelijensi anak tunarungu secara potensial pada umumnya sama dengan anak normal, tetapi secara fungsional perkembangannya dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berbahasa, keterbatasan informasi, dan kurangnya daya abstraksi anak akibat ketunarunguan menghambat proses pencapaian pengetahuan yang lebih baik, yang lebih luas. Dengan demikian, perkembangan intelijensi secara fungsional juga terhambat. Hal ini mengakibatkan anak tunarungu kadang-kadang menampakkan keterlambatan dalam belajar dan menampakkan keterbelakangan mental. Hambatan yang ketiga yaitu hambatan emosi dan penyesuaian sosial. Keterbatasan dalam berkomunikasi sering menimbulkan kesulitan sosial dan perilaku. Inventarisasi kepribadian dengan konsisten menunjukkan bahwa anak-anak tunarungu mempunyai lebih banyak masalah penyesuaian pada anak-anak normal. Jika anak-anak tunarungu yang tanpa masalah-masalah nyata atau serius diteliti, mereka menunjukkan kekhasan akan kekakuan, egosentrik, dan kontrol dalam diri, impulsif dan keras kepala. Hambatan belajar yang dihadapi anak tunarungu sebagai dampak terhambatnya perkembangan emosi dan penyesuaian sosial tidak akan terlepas dari keberfungsian kedua aspek tersebut yang saling berhubungan. Fungsi emosional diartikan sebagai persepsi seseorang tentang dirinya, dan fungsi sosial adalah sebagai persepsi tentang hubungan dirinya dengan orang lain dalam situasi sosial. Selanjutnya, dikatakan bahwa pendengaran memegang peran penting yang signifikan dalam perkembangan awal emosi sosial, namun bukan esensial. Sedangkan pada tahap perkembangan yang lebih lanjut, bahasalah yang memegang peran berarti dan esensial. Dalam berbagai teori tentang perkembangan kepribadian dan sosial ditentukan pada pengalaman seseorang semasa kecil akan memberi pengaruh dalam membentuk perilaku dan penyesuaian diri dalam hidup di kemudian hari. Pada dua situasi yang akan dialami anak tuli prabahasa pada umumnya semasa kecilnya, yaitu pertama, terhalangnya komunikasi antara anak-anak
dan orang tua mereka. Dan kedua adalah reaksi orang tua setelah menerima kepastian tentang diagnosa ketulian anak. Kemudian ketulian juga dapat menyebabkan suatu keadaan tersaing atau terisolasi bagi penderitanya berdasarkan pengalaman. Suatu keadaan terasing atau terisolasi berdasarkan pengalaman, ternyata bahwa keluarga yang mempunyai anak tunarungu mengalami banyak kesukaran untuk melibatkan anak dalam keadaan dan kejadian sehari-hari agar mereka mengetahui tentang apa yang terjadi di lingkungannya. Sering terjadi bahwa karena kemiskinannya dalam bidang komunikasi, maka anak tunarungu kurang dapat memaknai situasi dan kondisi lingkungan di luar dirinya secara utuh dan total yang akan dapat memperkaya hasanah pengalaman lahiriah dan batiniahnya. Dengan kata lain, keadaan ini tentu mengakibatkan suatu kekurangan dalam keseluruhan pengalaman anak yang pada hakikatnya merupakan dasar dari perkembangan perasaan, sikap sosial dan kepribadian. Jadi dapat diasumsikan bahwa mengubah pengalaman seseorang dan menyebabkan suatu ketersaingan, suatu distansi dan kontak yang berkurang dengan keadaan sekelilingnya sehari-hari. Beberapa sifat dan ciri sebagai konsekuensi dan dampak terhambatnya perkembangan emosi dan sosial anak tunarungu. Sifat egosentris yang lebih besar daripada anak mendengar karena dunia penghayatan mereka lebih sempit, maka anak tuli akan lebih terarah kepada diri sendiri, sehingga mereka sukar menempatkan diri pada cara berpikir dan perasaan orang lain, dan kurang menyadari atau peduli efek perilakunya terhadap orang lain. Dalam tindakannya dikuasai perasaan dan pikirannya secara berlebihan, sukar menyesuaikan diri. Bahasa merupakan suatu faktor yang penting dalam perkembangan kontak dan interaksi sosial. Bahasa juga merupakan alat utama untuk mengkristalisasikan dan menstruktur pengalaman. Jadi, kemampuan bahasa yang terbatas akan membatasi pula kemampuan untuk mengintegrasikan pengalaman dan akan memperkuat sifat egosentris ini. Yang kedua yaitu memiliki sifat impulsif, yaitu tindakannya tidak didasarkan pada perencanaan yang jelas dan matang, serta tanpa mengantisipasi akibat yang mungkin ditimbulkan oleh perbuatannya. Apa yang mereka inginkan biasanya perlu segera dipenuhi. Sukar bagi mereka untuk merencanakan atau menunda suatu pemuasan kebutuhan dalam jangka panjang. Dalam membuat rencana jangka panjang diperlukan kemampuan untuk memikirkan
atau membayangkan berbagai kemungkinan di masa datang berdasarkan masa kini. Justru dalam hal ini mereka kekurangan karena kurang mempunyai konsep tentang relasi atau hubungan. Yang ketiga yaitu sifat kaku. Menunjuk pada sikap kaku atau kurang luas dalam memandang dunia dan tugas-tugas. Hal ini disebabkan oleh sempitnya bidang penghayatan dan berpikir sebagai akibat ketulian dan kemiskinan bahasa. Pikiran dan perasaan mereka terbatas pada hal-hal konkret saja. Hal ini dapat menyebabkan suatu ketidakmampuan untuk mengubah suatu tuntunan sesuai perubahan situasi atau kejadian. Erat kaitannya dengan sifat ini adalah kesulitan dalam mendapat pengertian tentang hubungan sebab akibat baik dalam lingkungan fisik maupun sosial, dan kesulitan dalam memahami alasan atau sebab dari suatu kejadian. Yang keempat itu sifat lekas marah dan tersinggung. Karena kemiskinan bahasanya, anak tunarungu tidak dapat menjelaskan atau mengekspresikan keinginannya dengan baik, dan sebaliknya kurang dapat memahami apa yang dikatakan orang lain. Keadaan ini dapat menyebabkan kekecewaan, ketegangan, dan frustasi yang diekspresikan secara aktif dan agresif, tetapi kadang dapat diungkapkan dengan sikap malu-malu, ragu-ragu, dan menarik diri. Kedua sikap yang berlawanan ini banyak bergantung pada reaksi orang tua atau pendidik terhadap kemampuan anak, sehingga terbentuknya konsep diri yang negatif pada anak. Pada akhirnya dapat menghambat proses kegiatan belajar di kelas. Konsep diri terjadi sejalan dengan perkembangan sosial seorang anak berdasarkan reaksi atau sikap orang lain dalam lingkungannya terhadap diri, dan tindakannya akan terbentuk pandangan terhadap diri sendiri. Apabila kita menginginkan anak tunarungu dapat berkembang bicara dan bahasanya, maka kita harus senantiasa berkomunikasi dengan mereka dalam berbagai kesempatan atau keadaan. Yang harus kita lakukan adalah melihat dan mengembangkan terlebih dahulu hal-hal penting yang menjadi dasar utama untuk berkomunikasi pada anak tunarungu, seperti prinsip-prinsip belajar. Yang pertama yaitu prinsip belajar sikap keterarah wajahan. Bagi anak tunarungu, sumber informasi datangnya sebagian besar secara visual atau penglihatan, dan sebagian kecil melalui pendengaran atau auditoris. Keterarah wajahan yang baik merupakan dasar utama untuk membaca aturan atau untuk menangkap ungkapan orang lain, sehingga anak dapat memahami bicara orang lain di sekitarnya. Yang kedua yaitu sikap keterharusan. Yang kedua yaitu sikap keterarah suaraan. Keterarah suaraan adalah sikap untuk selalu memperhatikan suara atau bunyi yang terjadi di sekelilingnya dan perlu dikembangkan dikembangkan pada art
agar sisa pendengaran yang masih dimilikinya dapat dimanfaatkan guna memperlancar interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya. Yang ketiga yaitu tanggap terhadap apa yang ingin dikatakan anak. Pada saat bermain atau melakukan kegiatan tentu, banyak yang ingin diungkapkan anak. Namun karena tidak mempunyai bahasa, maka anak akan menggunakan berbagai cara untuk mengungkapkan dirinya seperti gerak-gerik, tingkah laku, suara bermakna, senyuman, tangisan, mimik, isyarat tangan dan kata-kata yang jelas. Bila pada situasi tentu ATR menggunakan salah satu bentuk ungkapannya seperti di atas, maka sebaiknya kita segera tanggap apa yang diamatinya, lalu kita mencoba menghubungkan dengan apa yang ingin dia katakan sehingga kita dapat membahasakannya dengan tepat. Yang terakhir yaitu penggunaan dorongan imitasi. Dasar berbahasa bukanlah sekedar memberikan atau menanamkan perbendaharaan pada anak, tetapi terutama menciptakan situasi yang membangkitkan minat anak untuk berkomunikasi. Semua hal yang ingin dikatakan anak segera mungkin diberi bahasanya dalam suasana percakapan. Cukup sampai di sini untuk tugas UAS yang dapat saya sampaikan, yaitu dampak-dampak yang dialami oleh penderita tunarungu. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.